layar, gue baru panik. Gue kabur sih Pak. Keluar layar ke sini berarti kan? Ke sini. Kabur gua. Kok bisa dari Kamboja ke sini? Iya, lewat kabel, lewat kabel. Oke, dari draft first picknya untuk Outlay. Ya, Kadita udah dibuang. Wah, ini Kadita juga kita tahu lah. Hero power dari entah itu Kibo, entah itu Sans, bisa fleksibel banget. Valentina lebih ngetarget ke arah mid lane nih yang gue baca dari Outlay untuk 2 game pertamanya. Yap, benar-benar Sans agak diberhentikan sedikit ya pergerakannya ya. Yang benar-benar menjadi sebuah target utama. Tapi untuk pemain dari Onyx lagi, Fredrin. Ya, Fredrin nih karena saking fleksibelnya ya, mungkin udah cukup lumayan jarang kita ngeliat dia ada di jungler. Tapi di XP, ini akan membantu rekan-rekannya yang tadi kalau misalnya ada Novaria sebagai roamer. XP-nya ada Fredrin, ini ganggunya luar biasa banget sih. Yap. Kan tebelnya, yang dia akan menjadi badan dari satu tim. Dia akan punya efek taunting juga. Jadi itu bakal bisa membuat Outlay. Wow, ini mereka hoodie-nya keren loh. Saya jadi fokus ke hoodie-nya. Oh gitu. Iya. Minta kali tulis nama Pulung gitu. Pakai bahasa Inggris tapi Pak. Apakah Hero Sans lagi yang bakal terkena? Jelas. Oh. Jangan lupa, Sans masih punya Parsha ya. Oh iya dong. Parsha ini kena nerf dari Wings by Wings. Ya. Yang gue baca adalah jadi rotasi di awalnya itu bakal lebih lama. Betul. Tapi kayaknya di tangan Sans nggak ngaruh banyak deh. tetap ada kejadian dia Wings by Wings ke depan terus recall. Gue pengen coba kayak dia Pak. Baru Wings by Wings ke depan belum sempet pencet recall udah hilang saya Pak. Kuncinya satu, kuat mental, tenang, relax, santuy, Dan teman yang jago. teman-teman yang jago. Aduh saya nggak ada lagi teman yang jago gimana ya? Lo. Kita dianggap apa ya sama dia? Oh saya tahu, coba nih Pak. Satu pick pertama dari Outlay. Kita bakal lihat first picknya mengambil ke arah ada Arlot masih terbuka. Kaja. Hmm, Banyak Kaja. flash sale, Pak. Flash sale banget. Kaja ada, ini ada, itu ada. Hanya tinggal ini menuju ataupun memperlihatkan. Langsung hit ternyata. Wow, ini ngebuka banget sebenarnya untuk Onyx kalau memang dia mau main Kaja ya. Itu satu. Dan yang kedua sebenarnya jangan lupakan Kairi. Dia salah satu user funny juga loh nantinya. Yang cukup berbahaya, kita tahu lah. Sering banget mendapatkan target ban bahkan dari yang lain. Cuman kayaknya untuk sekarang Fanny first pick banget. Bahaya. Ya. Biasanya Ngeri dari banget, phase Pak. 2 mungkin Iya. ya. Banyak banget stoppernya gitu loh untuk Fanny itu sendiri. Dan pastinya akan langsung terbaca hingga mereka mungkin bisa aja ngambil draft yang emang menit pertama ataupun 20-30 detik pertama ya mau gak mau mereka udah ada di dalam area park bombard dari Fanny itu sendiri. Dan pilihannya adalah Lancelot bersama dengan Cloud. Wow. Ini dua power pick sih. Ya, dua power pick. Dan aku tadi berpikir bahwa kalau memang nggak ada Fanny untuk Kairi, aku sempat berpikir adanya Hayabusa. Atau Yang- Link. Atau Link ya. Karena kita tahu Kairi, A-nya itu assassin. Wow. Kaknya itu apa? Gak tahu ya. Keren banget assassinnya. Keren banget, siap-siap. Gue pancingin lagi boleh. Boleh? Tapi dengan adanya Yif ini kalau emang dipaksa Kaja ya, dipaksa Kaja dan Yif, rotasinya sebenarnya tuh akan sedikit lambat seperti di match pertama tadi. RSG gunain Kaja bersama dengan Yif kan. Di awalnya tuh bakal agak lemot dari sisi rotasi dan lihat langsung di counter untuk mobilitas tinggi dikasih Kufra langsung. Ya, ini bahayanya dengan adanya Kufra ya. Untuk sosok Kairi bakal kewalahan. Tinggal Dikit gimana keganggu. dia nyimpen puncture-nya, gimana dia nyimpen ke arah Town Rose-nya nanti untuk menghindari bounce symbol yang dimiliki oleh Shark dengan Kufranya. Man, aku melihat di sini potensi untuk ngambil hero-nya Sans terlebih dahulu atau mau dikasih lepas dulu aja dan malah ngambil untuk hero-nya Boy. Ya, Sans bisa sebenarnya. Dari dua hero yang diambil ya, dari hero-nya Onyx nih, itu dua hero yang bisa bermain di dalam real world manipulation. Jadi Yif-nya ini harus bikin hati-hati juga. Ya, XP lane. Yuzong. Yuzong ternyata untuk boots terlebih dahulu. Daripada di band Pak ya, Oh, iya. defense background-nya ini udah paling enak banget. Setidaknya Yuzong pun memaksa untuk hit-nya. Itu ada kata-kata dari Kiri, Pak. Apa itu? I'm disappointed that BTK didn't make it. Not really lucky. They are the second strongest in NA. But like, I just kind of feel sad for Mobile Zen because they work really hard. But no matter who I am facing, I just want to win. Wih, Yang artinya jadi dia juga sedih ya ngeliat Sedih dia. mau Bazen yang emang udah bekerja keras tapi mau gak mau karena ada problem lah ya. Kurang beruntung Pak. Ada problem yang emang belum bisa membuat mereka hadir di MSC 2023 kali ini. betul. Tapi akhirnya dari Kairi menutup dengan Ya udah dia siapapun lawannya Ya, gua emang mau gua mau menang. Iya dong.
Ada nggak yang bilang siapapun lawannya gue mau kalah? Nggak ada. Nggak Ada sih. Nggak ada. Nggak ada kan? Oke, fase band kedua. Ben dan juga Fanny udah langsung hilang nih. Targetnya udah mulai ke arah jungle. Karena memang dua pick terakhir ini ya satu gold lanernya, satu jungle-nya gitu kan untuk outplay sendiri. Dan resetnya juga bagus banget. Ben yang akhirnya ditutup menurut gua salah satu power pick juga gitu kan dari outplay. Sementara itu masih ada Romer dan juga Sun sekarang yang disembunyiin loh untuk hero-nya. Cuman antara Sun dan juga Keyboy, siapa yang mau disembunyiin yang jauh lebih bagus, Pak? Last pick banget harusnya Suns. Sun. Harusnya. Harusnya. Kalau mau dilihat buat counter pick, tapi kalau mau main Atlas ya berarti Keyboy yang di belakang. Parami sekarang yang udah diambil. Paramis biasanya kalau terakhir gitu bisa jadi Atlas. Gitu. Bisa Atlas. Kaget-kagetan gitu loh. Di saat Valentina nggak ada, ini udah nikmat banget juga untuk menggunakan Paramis. Nggak bakal ada satu ke altar tandingan yang akan dipergunakan. Tidak akan ada kalkulasi yang miss yang akan mereka tuju. Mungkin miskalkulasi ya pasti ada juga lah Ya. di tiap pertandingan. Betul. Tapi tidak akan separah dengan adanya Paramis. Ya. Dan di sini Cold Altar bakal memancing karena tiga hero yang dimiliki oleh Onyx semuanya nabrak Uzong, Cloud dan juga Lancelot yang membutuhkan efek impact Cold Altar yang begitu besar. Dari Hun, dia membuat statement, "We are not that proud to be here as a second place, but I like to tell my opponents that only one team gets to revenge and that's us." Apa artinya Lim? Ya, dia nggak sebagai itu karena di peringkat 2 dan bisa sampai sini gitu kan, bukan karena peringkat satunya. Tapi ya dia bilang ya intinya Mereka datang membalas Tetap. dendam. Ya. tetap akan ada tim yang balas dendam itu Dan tim itu adalah dia. kita. Itu teman-teman gue berjago-jago banget bahasa Jago Inggris. kita bahasa Inggris, Kacau. cuman selama ini malu aja kadang. Oke, Beatrix dan juga Martis yang diambil. Oh ya, Martisnya oke banget sih. Untuk jungle ya, Ya. dia bisa menangin farming speed. Nah speaker kemana nih? Ke Atlas gak nih? Jadi Atlas kagak nih? kalau Atlas asik banget sih dapetin ini 5 orang dari Outlay. Tapi mungkin akan ada cerita yang lain kalau memang bukan Atlas Prangkok, atau Chow. Chow, wah bisa aja Nah, sih masalahnya sebenarnya. sekarang Martis juga dengan satu mortal coil-nya juga nikmat banget dengan adanya pergerakan dari Atlas. Nggak menjamin juga kadang dan Minoan Fury lah. Sisi besar kan? Iya, Ya harus punya sisi Minoan besar. Fury lah yang mungkin ultimate yang diharapkan dari Minotaur ini yang akan membuat mereka bisa menang. Ngeri banget Keyboy dengan Minotaurnya. Minoan Nahan- Fury. Bisa nahan damage dari Beatrix juga dengan Ya. efek heal dari moderate-nya. Dan sisi besar yang tadi pokoknya kalau nggak Atlas apapun sebenarnya sisi besar gitu kan. Yap. Makanya tadi pas Chow gue agak kaget. Wah Chow kayaknya susah gitu kan banyak stopper. Tapi ada audience prediction. Jelas rata-rata memegang ke arah Onyx semuanya. Wah. Dan chance untuk Outlay di mata negara-negara MSC cukup kecil. Oke, ini dia Coach Del pun sudah mulai masuk lagi menuju ke dalam satu ruang tunggu yang mereka miliki dan coachnya bersama dengan Coach Adi. Wah, ganteng banget. Keren Aduh. banget. In Adi Witras. In Wah. Adi Witras, in Oh, Yep yes. Witras. Swordship in Witras. Oke, ini bakal menjadi pertarungan yang benar-benar sengit pastinya untuk memastikan posisi Onyx akan berada di peringkat 1 atau 2. Oke, jadi boleh langsung nongol di kolom komen kita dengan hashtag It's Onyx Time dan juga Tim Indonesia. Yes. Let's go. Coba ramein dulu kolom komen. Coba diramein. Dah, itu dia. Lanjut kali ini dengan kedua jungler sudah berada di pose-nya masing-masing. Apalagi dari Kairi bakal coba untuk dirusuh oleh Shark. Tapi kayaknya Keyboy udah tahu nih gerak-geriknya Shark. Si Dio udah pengen ngejar ke arah Kairi tapi gak kelar-kelar nih. Kedua roamer kita. Oke, Keyboy masih punya reach ataupun dari region SP yang dia miliki sendiri udah sangat-sangat nikmat sekali untuk melakukan sebuah pergerakan dulu sendirian ataupun agak sedikit masuk ke dalam area pertahanan lawan. Dia masih punya region SP yang cukup bisa membantu dia sendiri. Tapi Sans selalu dengan permainan agresif dia juga mencoba untuk memancing beberapa player dari tim lawan agar masuk dan mengikuti ke arah dirinya. Siap. Ini dengan dua Purify ya di tangan cewek dan juga di tangan Sans. Ini memastikan bahwa dari Shark nggak bisa dengan gegabah untuk melakukan combo Tire Race, Tire Revenge-nya. Yap. Jadi harus hati-hati untuk Shark juga kalau ingin mencoba melakukan aksi outplay untuk tim outplay. Sementara itu untuk Beatrix-nya belum jadi apa-apa. Ini kayaknya ada kesalahan pembelian kah? Atau dia mau langsung menuju ke arah Legion Sword atau apa nih? Free hammer. Oke. Dia mau free hammer langsung. Atau mau pakai Warrior. Selector. Oke, baik. Seperti itu. Namun untuk sekarang ada Warrior Bird yang udah langsung diamankan oleh Reshi di tempat yang berbeda. Ada satu lagi Kelomang, ada satu lagi Gold Buff yang bisa diambil pula oleh Best Player. Tapi Keyboy mendadak lompat ke bagian depan. Walaupun agak sedikit aja terlambat ya. Ini kalau tadi kita lihat dari poster ya.
Yoreshi dan juga dari Boots. Dua XP laner kita yang bakal saling head to head. Kira-kira dengan kekuatan seperti ini, Lim. Arlot dan juga Yuzong. Kayak gimana kira-kira Yuzong line jelas, up-nya? Yuzong jelas lah. Untuk di awal apalagi ada Faramis ya, tim fight-nya kuat. Walaupun Faramis bisa dibilang di counter sama Yif, tapi tunggu Ice Queen One paling. Itu dia Asura Aura tidak keluar, Tyrant Riven lompat langsung ke bagian depan. Ada satu lagi Phantom Execution yang hampir saja gagal dikeluarkan. Tapi untuk Turtle-nya kembali ke reset pergerakan dari Uresi. Sendirian aja Arlotnya tertinggal. Boots, Dragon Tail, Furious Dap cukup mengganggu. Ada beberapa player lagi dari Outplay yang masih stay di area tersebut. 6 dari Mortal Coil-nya, Tyrant Riven saya dikeluarkan. Nabrak langsung ke arah dari Minotaur. Banteng with trust dan sekarang waktunya. Ada lagi counter langsung dikeluarkan dan mereka masih siap untuk melakukan sebuah fight dan best player one lejap di area tersebut. Oke, pertukarannya, tapi kali ini dari Ureshi bakal coba untuk dikejar. Masih ada satu vengeance yang coba dilakukan, tapi Ureshi still alive. Tapi Kairi bakal coba untuk mengejar dengan ada Puncture dan Taurus. Menjadi finishing touch yang bagus, tapi sayang sekali di area depan sana. Sans akhirnya bisa di take down. Oke, Boots-nya mencoba untuk mengejar dan satu hit terakhir. Kufra pun menjadi korban lanjutan. Boots mulai mengkilah. Oke, ini perseteruan mulai sering terjadi di arah Turtle ya. Mereka nggak ngendorin serangan sama sekali. Even dari Sans terpaksa mengambil Purify-nya. Dan itu menandakan bahwa oke, next dari Shark. Kalau dia memakan satu Tyrant Revenge, Tyrant Rage jadi combo. Ini nggak bakal ketahan sama Sans ya. Tinggal bagaimana Sans punya altar. Ya mungkin akan menyelamatkan nyawa rekan-rekan dan dirinya sendiri. Perbedaannya di Turtle tadi adalah Kiboy 4 duluan. Kiboy udah level 4 dan minion kirinya udah kebuka. Di posisi Shark-nya masih di level 3. Sementara dari emblem bisa kita lihat ya untuk mungkin dari damage akan lebih besar damage dari marksman-nya Outplay. Karena dia pakai weapon master gitu kan. Sementara Avaris juga untuk cloud-nya lebih tajir jatuhnya. Sans sudah mulai itu baru Tapi ketika gue lihat Sans kayak gitu gue ngerasa oke dia ada di Dia ada di status yang happy gitu. betul. Ya. Dia masih tenang, dia masih aman, dia masih nyaman. Sementara untuk sekarang masih ada pergerakan dari beberapa player yang dimiliki oleh Outplay itu sendiri. Dan juga barusan ada satu Blazing Duel untuk guna untuk menghilangkan satu wave minion. Battle Mirror Image ya mundur lagi tempat yang berbeda. Ya ini cara bermain efektif dengan Cloud ya. Dia dari cewek, dia main gak pelit dengan Blazing Duet. Dia fokus untuk cepat-cepat clearing supaya rekan-rekannya bisa melakukan rotasi ke arahnya lebih cepat lagi. Atau mungkin karena 10 detik lagi Turtle yang kedua bakal muncul. Ya mereka nggak worry terhadap cewek di area top lane. Yep, sementara itu satu orang Sans masih punya Purify dan berhasil selamat dari tersebut. Bahkan Kairinya udah langsung hadir, mendadak mengeluarkan langsung ke arah Tonrosnya. Ya, Purify udah mulai dibuka tapi Kiboy bakal coba untuk memberikan badannya terhadap Shark. Informasi terus diberikan di arah rumputan, bahkan Hun juga terus mencicil-cicil ke arah Kiboy. Sementara untuk sekarang Kairi sendirian masuk bagian dalam, hampir saja bisa mendapatkan langsung ke arah orange buff-nya. Tapi best player one masih mengamankan satu orange buff tersebut dan Kiboy coba lihat pertempurannya. Ada Banteng lawan Hiu nih jatuhnya nih. Shark lawan Minotaur nih. Ada Banteng lawan Hiu. Hey, I still love you. Tapi Ureshi tersedot darah sedikit lagi, SP tersisa. Ureshi pun harus pulang dan Turtle menjadi milik dari Onyx untuk kedua kalinya. Ya karena juga tadi dari best player one juga nggak punya retribution setelah dirusuh orange buff-nya oleh Kairi. Dan itu menjadi hal yang baik untuk Onyx dan kawan-kawan untuk bisa dapetin objektif yang kedua ini. Yap, sementara untuk sekarang best player one ada di bagian tengah masih mundur terlebih dahulu dan deretan itemnya seperti ini. Demon Hunter Sword-nya udah jadi ya. Dari Cloud-nya dia udah bisa join sebenarnya kalau memang mau. Tapi paling efektif memang 2 item dan lihat. Cewek ini safety banget loh. Tadi memang dari tadi ditargetin terus. Di backup memang sama Kiboy dikasih vision. Tapi dia tahu banget posisi yang bagus untuk berdiri sebagai marksman. Tapi kalau kita lihat ke arah basicnya, ini juga harus diperhatiin dan gila berani banget loh. Rame, makanya dia taruh dulu. Makanya dia taruh dulu Battle Mirror Image dan berhasil untuk langsung melihat siapa saja yang ada di dalam rerumputan. Ada 2 player di bagian depan. Kiboy mencoba untuk langsung ke backstage bagian belakang dan mulai lompat Minotaurnya langsung dikeluarkan begitu saja. Ada 3 orang yang langsung ke efek knock up-nya. Tapi baru saja cewek mencoba untuk bisa masuk ke bagian dalam. Ada satu lagi nih virusnya mencoba untuk bisa memberikan efek balasan. 1 orang dari pemain Outplay pun langsung menghilangkan sempat. Best player one tertinggal sendirian tapi untungnya dia masih bisa hasil pergi. Dengan adanya Mortal Coil, Asura Aura mulai mencepi lagi Kairi Tonros. Akankah dia berhasil untuk pergi dan benar saja satu lagi puncher yang dimiliki membuat dirinya berhasil kabur dari area tersebut. Walaupun ada reward manipulation dari Hun tadi ya, membuat dari cewek agak sedikit slow jalanin, tapi dengan dia masih memegang stack yang cukup banyak, plus dia masih megang Blazing Duet, akhirnya ada 1 orang kepanis di area top lane sana, plus juga dari Kiboy, Kairi,
yang begitu sigap untuk menolong cewek setelah mendapatkan satu outer turret. Memusnahkan hampir setengah member dari Outplay. Mungkin komitnya itu sih. Buset, ketabrak lagi tuh Kairi, tapi Kairi berusaha untuk bisa pergi dari area tersebut. Kairi, Tonros, dan dia emang menunggu timingnya. Ya, Benar-benar menunggu timingnya, tidak mau mengeluarkan pancer sampai memang bouncing ball selesai. Gak apa-apa gue ditembak dulu. Gak panik Pak, itu yang Nggak jadi, panik. yang jadi poinnya. Tapi ya dengan tidak adanya flicker, mungkin Kiboy harus Buset. lebih berdiri di depan sekarang. Kena lagi, Tyrant reverse-nya kena lagi tapi cewek masih stay untuk bisa mendapatkan lagi dan juga mempertahankan stack dari Art of the Fairy yang dia milikin. Turtle masih berada di area tersebut. Ini emang ngeri banget ya mekanik dari Kairi tadi ya. Tahu betul, oke damage power dari basically belum terlalu besar. Oke, santai aja dan akhirnya bisa cabut dengan puncture-nya. Dan sekarang untuk Turtle yang berikutnya bakal coba diamankan oleh Onyx. Oke, untuk Turtle-nya berhasil lagi diamankan dan siap untuk landing ini dia. This is Captain Boone speaking. Dan ada lagi Firda beserta dengan Dragon Tail kena ke arah beberapa player. Tapi Boone malah terkurung di bagian dalam. Tapi untungnya masih ada lagi satu pergerakan lewat ke altar. Hanya saja Boone pun langsung menghilang dengan secepat. Bahkan kali ini Minotaur pun langsung menghilang. Ataupun Kiboy-nya berhasil langsung diamankan. Blazing Duel pun langsung dikeluarkan. Tapi ada Boone yang memang tadinya udah lenyap. Tapi mendadak Kairi langsung masuk ke bagian belakang. Sik dan Kairi pun harus menghilang. Walaupun untuk kali ini double kill berhasil didapatkan oleh Sans. Dan wipe out menutup peperangan barusan walaupun Syar sudah mulai hadir. Satu inner turret ke target operasi dari cewek. Syar kan bond simbolnya. Mengusir mundur ceweknya. Tapi lihat damage dari cewek. Udah cukup membuat Syar akhirnya memilih untuk pulang. Waduh, boleh-boleh di barusan nih saya Dia berani tuker, dia tahu. Dia maju gak apa-apa, dia tumbang. Tapi dia dapetin kill juga sebagai balasannya wipe out juga. Posisi dari cewek yang sangat-sangat manis. Dan gue melihat ini adalah dia punya mekanik dan juga memang bisa koordinasi dengan baik gitu sama teman-temannya. Dia ada bahkan lihat dalam satu kali war darah dari cewek tidak berkurang sama sekali. Jadi artinya dia benar-benar gak kena damage apapun loh. Padahal ada Yif yang, ya Yif jarak jauh gitu kan. Yang pasti adalah kena entah Void Blast-nya lah, entah Void Crystal. Ini sama sekali nggak ada Pak. Bisa kayak gitu ya positioning cewek ya. Asli. Dia kayak aku tidak terlihat. I'm invincible. You can see me. Bener-bener dia berdiri padahal di tengah-tengah player loh tadi loh. Iya. Blazing Duetnya ditahan, dia pakai Blazing Duetnya di timing memang udah nggak ada skill buat cancel lagi, udah nggak ada skill buat nge-stop dia paling nggak. Yep. Dan untuk dari segi item, Blade of Despair udah jadi, pastinya untuk basic damage-nya udah boleh di-respect karena udah bakal sakit. Dan untuk Arnold full defense berarti ya, Yep. untuk jadi frontliner tambahan. Sementara itu untuk sekarang ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh beberapa pemain Outplay. Akankah mereka emang mau geragasak berusuk untuk terus maju ke bagian depan atau mereka mau mencari informasi perlahan terlebih dahulu? Ya, dengan Lord yang udah mulai muncul sekarang. Sebenarnya Onyx udah memegang kendali permainan dengan 6.000 gold, hampir 6.000 gold yang dipegang. Karena bahkan satu turret pun nggak hancur. Dari Outplay nggak bisa ngerontokin walaupun di atas sana, di daerah top lane. Ya untuk tinggal seperempat lagi dan mungkin lihat 3 player dari Outplay bakal menuju ke arah sana. Kiboy menghadang banget itu jalan masuk, gimana coba caranya? Dan susah untuk nge-punish Kiboy loh sekarang. Iya lagi. Source magical damage yang dimiliki sama Outplay itu cuma dari Fury. Itu nggak cukup. Nah kalau physical itu pasti dibalikin. Dia buka minion Fury, dibuka heal. Damage itu bakal yang masuk ketika abis dia heal itu bakal jadi darah buat dia. Dan cewek free banget kelihatan deh tadi. Bisa melakukan farmingan, clear wave minion, ngancurin turret. Sekarang ada satu lagi Radiant Armor guna untuk menahan damage yang bisa dihasilkan oleh Hun. Akan semakin pahit lagi keadaan yang akan diterima oleh Outplay. Lihat tuh. Duo recall. Nah itu tuh dua San recall tuh. sama Kiboy. Iya selalu berdua tuh. Kayak satu tombol untuk berdua deh tuh. Iya. Oh, jadi satu yang mencet Iya, dua-duanya. tombolnya di Sans. Oke, Lordnya mulai masuk. Ada satu lagi reload langsung dikeluarkan begitu saja. Lordnya dibiarkan dilihat dari kejauhan dan mereka hanya memantau. Ya, karena memang cukup sulit untuk menghancurkan satu inhibitor turret atau base turret di area mid lane-nya. Memancing untuk keluar dari kandangnya. Outplay nggak mau sampai termakan dari pancingan-pancingan dari anak-anak Onyx. Tapi lihat Kiboy udah mulai maju ke arah depan. Web, itu dia. Sementara untuk pergerakan dari Kiboy sendiri tetap mendapatkan sebuah backup yang baik. Dimana ke altarnya keluar tepat waktu. Tapi Kiboy harus menghilangkan cukup cepat di bagian atas. Kairi dengan Pancer dan juga Phantom Execution. Dia masuk dan juga keluar dengan sangat-sangat cepat. Cewek udah punya WON. Itu trying. Benar-benar mencoba dari Kiboy ya maju ke area depan sana mencari siapa yang bisa di outplay, tapi ternyata Minion Fury-nya nggak berhasil untuk dapetin apa yang mereka mau. Sebenarnya memang agak susah ya kalau ngarepin di Lord pertama buat hancurin base turret.
Lordnya dipakai ngebuang pasif dari turretnya tadi. Oke, next wave-nya pengen dicoba. Nyoba itu nggak salah kok. Kalau untuk Lord pertama nyoba boleh gitu kan. Jadi itulah yang tadi dilakukan Onyx. Tapi yang bagus adalah apa? Mereka hanya kehilangan satu roamer. Yep. Dari percobaan dia yang artinya gagal lah intinya percobaan dia. Tapi nggak rugi banyak gitu loh. Dia hanya kehilangan Minotaur. Dia bisa mengikis mid turretnya. Dan dari segi gold itu benar-benar untung. Bahkan itemnya tadi perbandingannya jadi udah nggak imbang nih. Antara masing-masing role-nya. Ini Ya. udah sekitar 8 ribuan loh jarak perbedaan di antara kedua tim ini. Dan real time victory rate-nya 65% untuk Onyx. Ya, masih ada 35% untuk outplay. Tapi ya memang kalau di arah late game kita tahu ada basically, ada juga dari Hon yang mungkin akan menjadi garda terdepan untuk memberikan damage di arah late game. Cuman dengan ada cewek juga, dengan ada Sans yang selalu standby dengan cult altarnya. Nah, memang cukup sulit lah untuk outplay. Tinggal bagaimana mereka bisa menghentikan laju dari cewek ataupun Sans. Yap, 4 player bahkan 5 player sekarang dari Outplay harus memang masuk dan juga tetap berada di dalam pekarangan rumah mereka sendiri. Tapi segera kemana-mana, ditutup semua zonanya udah ditutup. Ketika posisi tim Outplay sekarang ya, mereka nggak ada vision sama sekali dan emang dari Onyx yang nggak muncul, itu udah jadi pressure buat mereka. Ya, Untuk- modal Magic Sentry dong tuh barusan. Nih ngebuka boost di depan mereka aja di area purple buff atau di orange buff ya. Itu nggak bakal berani, mereka bakal bawa 5 member dan itu punya resiko. Kalau benar-benar memang ngumpet di situ Onyx-nya, ya dia bisa ditumbangin. Paling bisa gerak kayak gini pas Lordnya udah muncul dan zonanya udah dikuasain, lihat semua busnya udah dipegang. Iya, ini bahaya nih kalau semua ambusnya udah dipegang. Bahkan ada informasi yang bakal kesulitan untuk outplay itu sendiri. Sementara untuk pergerakan dari cewek-cewek ternyata oke, stay di area tersebut tetap untuk mempertahankan stack yang dia miliki agar nanti sekali mengeluarkan Blazing Duet-nya pasti akan sangat-sangat optimal sekali. Oke, untuk sekarang ada satu Malefic Roar yang udah dimiliki oleh cewek akan semakin pahit, semakin pedih, semakin sakit lagi Ya, damage-nya. Shark, best player, Ureshi, ini terkena impact dari pistol atau Malefic Roar. Udah nyari otot, belum lagi nanti dari turret-turret yang ada. Bersama dengan Lord yang sudah berada di area mid lane. Sementara Lord udah mulai hadir. Persiapan. Akankah Onyx dengan satu fight ini bisa menyelesaikan di game yang pertama? Yoi, dan kali ini Lordnya masih dikawal dengan sangat baik oleh teman-teman dari Onyx. Mulai melakukan charge dari Lordnya, menghancurkan satu inhibitor turret di area mid lane. Di area bottom lane, sudah cewek, Kibo dan juga Boots yang siap untuk merontokkan. Tapi di area top lane, Kairi dengan satu Phantom Execution ya, berhasil kabur dari basically. Oke, basically mundur ke bagian belakang dan sekarang sudah take off saja untuk Burst-nya siap untuk langsung landing dan juga menghancurkan pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Outplay. Siapa yang akan mereka incar tapi mundur teratur semuanya. Ya, masih belum mendapatkan finishing touch yang tepat dari anak-anak Onyx. Apalagi di area top lane masih berdiri kokoh satu base turretnya, tapi Waduh, langsung aja dilompati tapi baru saja panel starternya dan sekarang diladenin oleh pemain dari Onyx itu sendiri. Bahkan ceweknya mulai maju ke bagian belakang untuk bisa mendorong mundur ke arah satu player, tapi untungnya tadi masih berhasil masuk ke dalam satu base yang dimiliki untuk Rijal SP yang dia punya, tapi base player tidak akan bisa pergi ke arah manapun dan Onyx mulai menguasai jalan pertandingan. Sedikit lagi mereka bisa mendapatkan kemenangan, tapi masih tersisa 2 damager yang dimiliki oleh pemain dari Outplay. cewek mendapatkan double kill. Tandanya 3 player dari Outplay benar-benar di outplay semuanya. Masih lengkap formasi dari Onyx, mencoba untuk menghancurkan satu base turret di area top lane-nya. Dan minion sudah mulai masuk di area bottom lane. Gak Untuk bisa. menghancurkan. Gak bisa dan Onyx berhak untuk di game yang pertama. Hore, hore, hore. 15 menit game ya. Sangat cepat, sangat-sangat luar biasa. Dan Onyx memang menunjukkan kualitas permainan mereka dari awal game. Ada kakak Awah di sana. Iya, Awah iya, Awah, tuh kakaknya. iya. Awah tuh. Langsung support ke sana. Iya dong. Kan support system utama. Betul. Iya. Tapi gua cukup kaget ya dengan 15 menit game dan disiplin semua player dari Onyx. Yep. Kayak yang tadi gue bilang dia sempat coba sekali doang tuh tadi untuk nabrak dengan lord pertama buat ngancurin base turret dan itu gagal. Yep. Tapi kegagalannya itu bisa diminimalisir ya. Jadi anggapannya kalau bisnis tuh gak sampai bangkrut, Pak. Wah. Gak sampai bangkrut. Dia Ya masih jadi ada itu modal kayak yang pertama aman. itu Minotaur itu kayak ini budget marketing kita keluarin Iya. dulu ya. Budget Iya. marketing kita untuk ngetes pasarnya gimana seperti ini. Modalnya masih balik, Pak, tapi Betul. nggak dapat untung ya. Jadi ketika pas push lordnya kedua tadi, gua ngeliat juga, wah ini rapi banget Kairinya main sendiri di atas, ditahan sama Beatrix sendiri yang memang dia udah pasti